warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Kananta dengan NIM 0904062171 akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Layanan Teknologi Informasi yang diampu oleh Pak Mujib. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Jadi kenapa sebuah perusahaan industri atau bisnis harus segera menerapkan manajemen layanan teknologi informasi? Karena yang pertama, untuk menyelaraskan tim IT dengan prioritas bisnis, di mana ITSM atau Manajemen Layanan Teknologi Informasi membantu organisasi untuk memastikan bahwa strategi teknologi informasi mereka selaras dengan tujuan bisnis. Ini memastikan bahwa sumber daya teknologi informasi dialokasikan sesuai kebutuhan bisnis, meminimalkan potensi konflik antara departemen dan memastikan bahwa teknologi informasi berkontribusi secara efektif pada pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. Yang kedua, yakni menempatkan pelanggan sebagai pengguna di tempat nomor satu. ITSM mendorong orientasi pelanggan mengangkat pengguna akhir sebagai fokus utama. Ini membantu dalam memahami kebutuhan pengguna, masalah dan harapan oleh pengguna, yang pada gilirannya memungkinkan penyedia layanan IT untuk memberikan solusi yang lebih baik dan memuaskan. Kemudian yang ketiga, memungkinkan kolaborasi di antara berbagai departemen. ITSM mempromosikan kerjasama lintas departemen. Ini sangat penting dalam dunia bisnis yang semakin terintegrasi, di mana banyak fungsi dan departemen terkait dengan teknologi informasi. ITSM juga membantu departemen berkolaborasi dalam memberikan layanan yang kohesif dan lebih efisien. Yang keempat, yakni koordinasi yang lebih efektif dan efisien. Di mana ITSM itu memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk mengelola proses teknologi informasi. Ini membantu dalam mengkoordinasikan aktivitas teknologi informasi yang kompleks dan seringkali melibatkan banyak elemen, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan orang-orang. Koordinasi yang baik membantu mengurangi kesalahan, meningkatkan efisiensi, dan meminimalkan waktu henti yang disebabkan oleh masalah teknologi informasi. Yang kelima, itu untuk meningkatkan kecepatan layanan saat terjadi masalah IT. Jadi ITSM itu membantu dalam mendeteksi dan merespon masalah teknologi informasi dengan lebih cepat. Ini termasuk manajemen insiden yang sangat cepat dan efektif, yang memastikan bahwa layanan-layanan yang terganggu dipulihkan dalam waktu secepat mungkin. Hal ini mendukung produktivitas dan kepuasan pengguna akhir. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah ITAL menjadi pilihan terbaik dalam manajemen layanan teknologi informasi? Perlu diketahui ada slogan yang menyoroti bahwa ITAL atau Information Technology Infrastructure Library adalah pilihan terbaik untuk mendukung ITSM atau Information Technology Service Management. Karena yang pertama, energize ITIL. Karena ITIL itu merupakan framework yang berenergi. Ini mungkin merujuk pada fakta bahwa ITIL itu kerangka kerja yang sudah mapan dan telah diadopsi secara luas dan memiliki dukungan yang kuat di industri. Dengan kata lain, ITIL telah menjadi standar emas dalam pengelolaan layanan teknologi informasi, dia memberikan kepercayaan dan keandalan yang tinggi. Kemudian yang kedua, enable approach atau ITIL itu framework yang gesit. Meskipun ITIL adalah kerangka kerja yang mapan, itu juga memberikan fleksibilitas yang diperlukan. ITIL memungkinkan organisasi untuk mengadaptasi dan menyesuaikan praktik-praktiknya sesuai dengan kebutuhan dan perubahan mereka. Oleh karena itu, ITIL adalah pilihan yang lincah atau gesit tadi untuk mendukung berbagai jenis organisasi dan kondisi yang berbeda.
Untuk pertanyaan yang ketiga, yakni bagaimana cara menerapkan ITIL dalam perusahaan atau industri atau bisnis. Di sini ada dua case untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, Anda dituntut untuk menghasilkan IT service baru yang bisa memenuhi kebutuhan perusahaan. Biasanya ini dilakukan oleh IT service provider. Mereka dituntut untuk menghasilkan service yang menghasilkan value bagi customer dan tentu saja membawa benefit bagi service provider itu sendiri. Yang kedua, Anda sebagai bagian dari organisasi IT, di mana sudah ada IT service yang disediakan untuk customer. Masalahnya adalah IT service ini tidak bisa dinikmati oleh user dengan optimal. Nah, yang pertama dengan menggunakan CSI model, di mana CSI model itu berisikan what is the vision atau visi dan menentukan tujuan dari sebuah perusahaan tadi. Kemudian yang kedua ada where are we now untuk asesmennya. Kemudian yang ketiga where do we want to be, di mana kita akan menjadi untuk measurable targets-nya. Kemudian how do we get there, bagaimana kita mendapatkannya dengan proses improvement or re-engineering. Kemudian yang kelima itu did we get there untuk measurement and targets. Kemudian yang terakhir itu how do we keep the momentum going. Oke, kita akan membahas untuk langkah yang pertama itu mendapatkan formal stakeholder feedback, yang artinya harus ada komunikasi dengan top level management mengenai visi perusahaan dan bagaimana IT bisa bersinergi untuk mempercepat pencapaian tujuan perusahaan. Dari sini diharapkan dukungan dari top management untuk ITIL inisiatif. Sebelum mengkomunikasikan ITIL inisiatif, Anda harus benar-benar siap, sudah mempunyai ITIL implementation plan atau roadmap, kemudian harus bisa mengkomunikasikan value baik dalam istilah yang dimengerti bisnis maupun IT. Kalau perlu, bisa melibatkan third party dalam implementasi ITIL. Third party itu partisipasi ketiga. Tetapkan jalur implementasi secara bijaksana, memulai dengan target kecil tetapi bisa mendatangkan hasil yang cepat, dan jangan terjebak dengan keinginan untuk menerapkan semua proses di ITIL. Dengan mengimplementasikan ITIL dalam beberapa tahapan, maka bisnis bisa melihat dan mendapatkan value IT secara lebih cepat. Perlu diingat bahwa implementasi ITIL sebaiknya bertahap dan merupakan proses terus-menerus atau continual. Kemudian untuk langkah kedua itu melakukan survei terhadap kondisi IT saat ini. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan maturity model yang ada di contoh gambar ini, yang berisikan readiness and awareness. Kemudian langkah yang ketiga, ini beberapa fungsi dan proses ITIL yang bisa mendatangkan quick wins. Itu memulai dengan incident management dan service desk. Bisa digabungkan dengan problem management and change management. Kemudian langkah keempat itu membuat desain untuk masing-masing proses yang dipilih. Berikut ada contohnya juga sesuai dengan studi kasusnya. Kemudian langkah yang kelima itu membuat metrik dan pengukuran seperti gambar di sampingnya. Di situ ada align incident, resolve incident, dan user satisfaction. Kemudian langkah keenam atau langkah terakhir itu momentum ITIL inisiatif. Ini perlu dijaga sehingga proses-proses yang ada terus disempurnakan, demikian juga proses-proses baru akan bisa ditambahkan dengan baik. Sekian dari jawaban yang bisa saya jawab dari tugas UTS ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.